Aktris Marshanda membuka kisah titik terendah dalam hidupnya saat menjadi tamu di kanal YouTube Helmi Yahya Bicara, pada Selasa tanggal 16 September tahun 2025 kemarin. Dalam percakapan itu ia mengurai serangkaian pengalaman pahit yang menumpuk di perjalanan hidupnya. Mulai dari pengkhianatan orang terdekat, salah finansial akibat pengelolaan manajer yang kurang baik, hingga pergulatan spiritual yang membuatnya mengambil keputusan besar dalam kehidupan beragama. Marshanda secara terbuka mengungkap salah satu fase tergelap dalam perjalanan kariernya. Ia pernah berada di titik di mana tak ada satupun tawaran pekerjaan, hingga ia tak memiliki uang sama sekali. Momen sulit itu terjadi setelah Marshanda membuat keputusan untuk melepas hijab pada tahun 2014 lalu. Perempuan yang akrab disapa Caca ini menceritakan bahwa semua itu berawal dari rasa penasarannya terhadap spiritualitas dan agama. Pertama kalinya dalam hidupku tuh aku, penasaran soal spirituality, soal agama dan sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk tadinya aku pakai jilbab. Aku buka jilbab, ungkap Marshanda. Keputusannya tersebut ternyata berdampak langsung pada kariernya di dunia hiburan. Ibu satu anak itu mengungkapkan bahwa banyak pihak di industri yang menjadi ragu dan takut untuk bekerja sama dengannya. Karena Marshanda dianggap menjadi sosok yang kontroversial lantaran keputusannya melepas hijab. Jadi secara joke, itu tuh di Indonesia pada takut juga. Mau ajak Marshanda karena kontroversial sekali gitu. Mendobrak, kepercayaan masyarakat mayoritas. Jelas Marshanda. Akibatnya, keran rezeki yang selama ini mengalir deras untuknya seketika berhenti total. Marshanda merasakan betul bagaimana rasanya sepi tawaran pekerjaan. Kondisi tersebut secara otomatis menyeretnya ke dalam krisis finansial yang sangat parah. Ia bahkan sampai pada titik tidak memiliki pegangan uang sepeser pun. Keputusan melepas hijab tersebut juga menuai hujatan dari publik pada kala itu. Hujatan tersebut lantas membuat Marshanda sempat mengalami trauma. Apalagi, pada saat bersamaan dia pun dikhianati oleh orang terdekatnya hingga momen tersebut menjadi salah satu momen terpuruknya sepanjang hidup. Bagaimana tidak, ia harus menghadapi badai masalah seorang diri tanpa ada dukungan dan dalam kondisi finansial yang terpuruk. Aku lagi dalam keadaan trauma besar banget karena lagi ngelewatin proses yang dihujat satu negara, kata Marshanda. Menurut bintang sinetron Bidadari ini, caci maki yang ia terima sangat menyakitkan dan dinilai tak manusiawi. Bahkan sampai mendoakannya meninggal dunia. Dibilang, wah janda sesat, udah masuk neraka aja lo, pantas mati lo, pantas enggak dapat hak asuh anak lo, yang gitu-gitu, kenang Marshanda. Beban mentalnya semakin berat karena di saat bersamaan, Marshanda harus menerima kenyataan pahit karena dikhianati oleh orang yang sangat ia percaya. Terus, orang terdekatku yang aku percaya, mengkhianati aku tadi. Jadi itu titik terendah aku itu kali ya, ujarnya pilu. Di tengah keterpurukan, Marshanda juga tidak memiliki tempat tinggal. Beruntung, ada seorang kenalannya yang berbaik hati memberikan bantuan. Marshanda diizinkan untuk menempati sebuah ruangan di bangunan ruko bekas kantor secara gratis. 3 bulan aku dikasih tempat tinggal, bayangin, itu oleh seseorang yang Mas Helmi juga tahu pasti siapa itu orangnya kalau aku sebut namanya, katanya. Marshanda menggambarkan kondisi tempat tinggalnya saat itu sangat sederhana. Ruangan tersebut merupakan bekas kantor yang sudah tidak terpakai lagi. Aku dikasih tempat kayak ruko gitu. Sebetulnya ini salah satu kantornya orang tersebut yang udah nggak dipakai, jelasnya. Fasilitas di dalamnya pun seadanya. Hanya terdiri dari satu kamar kecil yang menyatu dengan meja makan serta sebuah toilet. Terus ada kamar kayak kantor yang ada kamarnya gitu loh. Ada kamar kecil, satu ruangan sama meja makan. Terus ada toiletnya. Aku dikasih ruangan. Dikasih itu. 3 bulan enggak usah bayar, tutupnya. Kondisi finansial Marshanda pun diperparah karena uang yang seharusnya menjadi haknya justru diambil oleh pihak lain.
Pokoknya aku dikhianati sama orang terdekatku pada saat itu. Terus semua uang yang aku hasilkan dari kerja kerasku sendiri selama berapa tahun tuh dibawa lari. Diambil secara sepi. Hak oleh manajerku. Jadi hakku tidak diberikan, ungkap Marshanda. Karena dia tahu kondisi aku. Duitku diambil. Aku enggak punya uang. Job lagi sepi, sambungnya. Merasa hancur. Namun pada akhirnya Marshanda mengatakan jika setiap kejadian pahit menjadi titik balik dalam hidupnya. Ya memang mungkin secara dari lihat kejadiannya apapun itu. Ini titik terendahku. Tapi aku selalu merasa aku berada di tempat tertinggi. Di sebelahnya yang maha kuasa. Aku punya keyakinan itu. Dan enggak pernah berubah. Jadi ikutin aja, berserah. Bukan pasrah, tutur Marshanda. Beruntung. Marshanda bisa melewati seluruh kepahitan tersebut. Mantan istri Ben Kasyafani itu kini sudah bangkit dan membintangi berbagai film dan serial kembali. Marshanda juga mendapat kebahagiaan baru karena putri semata wayangnya, Sienna Amirah Kasyafani, kini tinggal bersamanya setelah sebelumnya sang anak tinggal dan diasuh oleh Ben Kasyafani setelah mereka berpisah. Lantas bagaimana menurut pendapat Anda mengenai kisah titik terendah dalam kehidupan Marshanda ini? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar di bawah ini.